السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Kaum muslimin, kaum muslimat, hadirin hadirat, ikhwani wa akhawati fillah, rahimanillah wa iyyakum. Bersyukur kita kepada Allah Jalla Jalaluh. Alhamdulillah, dengan mengucapkan kalimat-kalimat memuji Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat karunia yang tiada henti-hentinya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang paling tinggi kedudukannya adalah nikmat Islam, dan kita berada di atas keislaman kepada Allah Jalla wa Ala. Kita menjadi seorang muslim, nikmat iman. Kita menjadi seorang mukmin, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita di atas keislaman kita dan keimanan kita kepadanya. Salawat dan salam tercurahkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tercurahkan salawat dan salam untuk keluarga Nabi, seluruh para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin, kajian kita di malam hari ini kita akan membahas kiat-kiat menuju kepada seorang mukmin yang istiqamah. Ats-tsabatu ala ta'atillah, kuat berdiri di atas ketaatan kepada Allah Jalla wa Ala. Ats-tsabatu 'alal haqq, teguh berdiri di atas kebenaran. Dan ini merupakan perintah yang datang dari Allah Jalla wa Ala, perintah yang datang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Nabi yang tercinta alaihi salatu wassalam, fastaqim. Ini perintahnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dengan kita? Jadi istiqamah itu adalah berdiri di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kuat, dengan teguh. Tidak hanya sekedar melakukan satu ketaatan kemudian berhenti sejenak, kemudian di lain kesempatan kembali melakukan ketaatan. Tidak hanya demikian.
Tetapi orang-orang yang istiqamah itu adalah orang-orang yang teguh, continue berada di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya salah satu bimbingan syariat diberikan cara mensiasati seseorang itu agar dia teguh berada di atas kebaikan itu, tidak terlalu berambisi melakukan kebaikan yang banyak secara langsung, tetapi berangsur-angsurlah, berhematlah, tetapi dia mesti terus melakukannya. Makanya Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis, ahabbul a'mal ilallahi adwamuha wa in kana qalla. Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adwamuha. Ini istiqamah. Yaitu perbuatan ibadah ketaatan yang selalu dilakukan oleh seseorang wa in kana qalla, kendati pun sedikit ibadah itu. Salat malam rutin, kendati pun tidak terlalu banyak rakaatnya. Ketimbang seseorang itu begitu dia mendengarkan keutamaan salat tahajud, salat malam, timbul rasa semangat, langsung jumlah rakaat yang banyak. Hari kedua masih semangat, hari ketiga masih semangat. Tetapi suatu saat dia akan dikalahkan, dirinya akan kalah, dia akan jenuh. Siasat yang diajarkan oleh Islam demikian, berangsur-angsur. Dan kajian kita di dalam pembahasan Riyadhus Shalihin ini telah kita bahas, itu tentang berhemat melakukan ketaatan. Artinya tidak terlalu berambisi dengan secara banyak melakukan ketaatan, tetapi lakukanlah ketaatan dengan sederhana, namun bisa dilakukan dengan cara kontinu. Inilah istiqamah itu, as-sabat ala ta'atillahi jalla wa ala. Jadi teguh berdiri di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah Jalla wa ala mengatakan, "Fastaqim." Istiqamalah engkau wahai Muhammad. Padahal Nabi Muhammad itu ghafarallahu lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Allah telah memberikan ampunan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mensucikan Nabi, membersihkan Nabi. Kunci surga itu berada ya di tangan Nabi SAW. Nabi yang akan membukakan pintu surga. Ya, Nabi yang akan paling pertama masuk ke dalam surga. Namun demikian, ma'asyar muslimin, Allah masih memberikan peringatan atau memberikan dorongan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk selalu istiqamah. Fastaqim kama umirta. Istiqamalah engkau wahai Muhammad sebagaimana engkau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika datang seorang sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ya Rasulullah," hadis di dalam Arba'in dikeluarkan oleh Imam An-Nawawi dan Imam Ibn Rajab dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam. Suatu ketika datang salah seorang sahabat kepada Nabi, "Ya Rasulullah, qul li qawlan fil Islam la as'alu anha ahadan ghairak." Seorang sahabat datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia mengatakan, "Ya Rasulullah, qul li fil Islami qawlan." Ucapkan kepadaku satu nasihat saja di dalam Islam ini. Ya, Nabi itu berbicara ya banyak. Kita perhatikan dan kita dapatkan pembicaraannya sangat singkat sekali, tetapi memiliki makna yang begitu luas. Dalam apa namanya, dalam agama ini disebut dengan jawami'ul kalim. Ya, jawami'ul kalim. Di antara mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, Allah memberikan kepada Nabi itu jawami'ul kalim. Ya, jawami'ul kalim artinya apa? Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatakallamu qalilan. Nabi berbicara sedikit saja,
tapi pembicaraan yang sedikit ini meliputi banyak makna dan keterangan, dan ini banyak tidak sedikit. Di dalam matan arba'in itu ada beberapa hadis yang dia merupakan jawami'ul kalim. Ya, di antaranya ini dia. Perkataan yang diucapkan oleh Nabi kepada seorang laki-laki yang meminta nasihat atau meminta satu kalimat, di mana laki-laki ini mengatakan, la as'alu anhu ahadan ghairak. Aku tidak lagi butuh bertanya kepada siapapun selain kamu ya Rasulullah. Satu kalimat saja. Qulli fil islami qawlan. Satu perkataan saja. Ya, artinya perkataan yang singkat, padat, memiliki makna yang begitu luas. Aku tidak butuh lagi bertanya kepada siapa-siapa. Cukup kepadamu ya Rasulullah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Qul amantu billahi thumma istaqim. Ringkas saja. Tapi kalau ini dijabarkan luar biasa ini. Ya, mau berhari-hari ini. Qul amantu billah, katakan, ucapkan amantu billah, aku beriman kepada Allah Jalla wa Ala. Thumma istaqim. Setelah kamu beriman dengan konsekuensi keimanan itu, thumma istaqim, kemudian istiqamalah. Itulah Islam itu. Ya, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, beriman kepada Allah, beriman kepada seluruh perintah-perintah Allah Jalla wa Ala, melakukan perintah Allah Jalla wa Ala, meninggalkan larangan-larangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, melakukan perintah, meninggalkan larangan, cinta kepada apa yang dicintai oleh Allah, benci kepada apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Thumma istaqim, kemudian istiqamalah. Itulah inti daripada perintah agama ini. Jadi Nabi tidak hanya Nabi tidak letih-letih mengatakan kepada dia, kamu lakukan ini, kamu lakukan ini, kamu lakukan ini, kamu tinggalkan ini. Tidak. Nabi cukup mengatakan, qul amantu billah, kamu ingin saya berikan ucapan perkataan yang singkat, ucapkan olehmu, qul amantu billah, aku beriman kepada Allah Jalla wa Ala. Setelah kamu mengatakan diri kamu beriman, tentu dengan konsekuensi keimanan itu sendiri, thumma istaqim, dan istiqamalah kamu di atas ucapan keimananmu itu. Nah, ini perintah dari Nabi. Apalagi kita hidup di akhir zaman ini. Ya, hidup di akhir zaman ini, subhanallahil azim, begitu banyak peristiwa-peristiwa terjadi, itu yang paling kita butuhkan adalah istiqamah di atas agama yang hanif. Ma'asyiral ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita butuh menjadi seorang hamba yang istiqamah. Ada sebuah kisah, salah satu daripada guru kita pernah menceritakan, ya, bagaimana istiqamah itu kalau sudah menancap di hati seseorang, dia akan sulit terlepas darinya. Dan itu memang butuh paksaan di awal, ya. Butuh paksaan. Kalau kita di awal menunggu hanya kapan hati kita betul-betul mau, itu kapan maunya. Jadi memang di awal-awal butuh kita paksa, butuh kita berusaha menguatkan diri, memaksa diri, dengan selalu berusaha menjaga keikhlasan hati. Ujung-ujungnya insya Allah ikhlas. Ya, orang yang sudah terbiasa melakukan salah satu ibadah itu, ujung-ujungnya atau lama-kelamaan, mungkin 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, dia sendiri akan sulit terpisah dari ibadah itu. Akan sulit. Sama halnya dengan seseorang yang sudah mengerti kedudukan makan dan minum untuk dirinya. Makan dan minum untuk diri kita ini sesuatu yang penting, kita tahu. Akhirnya makan dan minum tidak bisa terlepas dari diri kita. Begitu lapar sedikit, yang kita cari adalah makan. Begitu haus sedikit, yang kita cari adalah minum. Nah, begitu juga ketika ketaatan-ketaatan sudah sangat kita rasakan, kita membutuhkannya, maka kita akan istiqamah di atas ketaatan itu. Namun di awalnya butuh kepada perjuangan, bahkan paksaan. Kalau menunggu, ya, keinginan hati, ya, syaitan selalu menggoda. Kapan datangnya? Jadi dipaksa 1 bulan, dipaksa lagi 2 bulan, dipaksa lagi.
Paksa dengan selalu meminta keikhlasan hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin 6 bulan, mungkin 1 tahun, mungkin 2 tahun, baru seperti sudah menjadi darah daging kita. Kalau sudah terlepas, kita akan merasakan ketidaknyamanan. Orang sudah istiqamah 1 tahun salat malam, dia sudah sampai kepada derajat ikhlas, muhsin melaksanakan salat malam itu. Begitu 1 malam saja tidak bangun, dia akan merasakan sesuatu yang tidak nyaman itu. Jadi butuh dipaksa memang di awal, ya, butuh dikeraskan. Ada sebuah kisah diceritakan oleh salah seorang guru kita. Seorang kakek-kakek tua, ya, seorang kakek-kakek tua, dan kalau tidak salah sudah pernah saya ceritakan di sini, tapi saya lupa. Seorang kakek-kakek tua yang dia buta salat di Masjid Nabawi. Begitu dia keluar, dia sebelum masuk dia letakkan sandalnya di tempat sandal, di rak sandal. Begitu masuk Masjid Nabawi itu ada, ya, sebelah kanan sebelah kiri di dekat pintu masuk itu rak sandal. Dia letakkan di situ. Dan dia sholat tentu mungkin tidak terlalu jauh dari tempat itu. Artinya dia tidak terlalu ke depan safnya. Begitu selesai sholat, dia cari sandalnya di tempat yang biasa dia letakkan. Dia temui sandal itu satu dan dia pegang sebelah kiri. Dia pegang sambil mencari sandal sebelah kanan. Ada salah seorang anak muda lewat, lalu anak muda mengatakan kepadanya, ya, silahkan Anda pakai dulu sandal sebelah kiri seiring dicari sebelah kanan. Ya, wahai kakekku, kamu pasang dulu sandal sebelah kiri, kemudian kau cari sandal sebelah kanan. Kenapa mesti kau pegang? Tiba-tiba seorang kakek ini mengatakan, ya bunai, wahai anakku, jika seandainya jika seandainya engkau bisa untuk tidak melakukan maksiat kepada Allah Jalla wa Ala, walaupun hanya kecil apa saja, kecil perkaranya, maka engkau lakukan. Artinya apa? Jangan sampai engkau melakukan maksiat, kendati pun itu sesuatu yang ringan. Memakai sandal sebelah kiri itu bukan maksiat, hanya saja menyelisihi yang lebih utama, karena yang utamanya memakai sandal sebelah kanan. Aisyah mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbut tayammun. Nabi itu mencintai sebelah kanan dalam perkara yang baik-baik. Fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa fi sya'ni kullihi. Memakai sandal, menyisir rambut, begitu juga dalam segala urusan dalam perkara yang baik-baik, ya, memakai sandal. Ini sesuatu yang baik, artinya apa? Terlindungi kaki kita dari kotoran-kotoran, dari debu. Pakai sebelah kanan. Tetapi seorang kakek tua ini, ya, dia memandang dengan memakai sebelah kiri telah menyelisih apa yang sudah menjadi kebiasaan diri dia. Sampai dalam perkara itu dia berusaha mempertahankan istiqomahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dalam kewajiban-kewajiban. Dalam perkara itu saja itu enggak dosa itu. Orang memakai sandal sebelah kiri itu enggak dosa memang. Ya, tetapi menyelisihi sunnah yang dicintai, memulai sesuatu yang baik, memulai sesuatu yang bukan keburukan, yang bukan sesuatu yang jorok dengan sebelah kanan. Apalagi kalau dalam ketaatan-ketaatan yang sesungguhnya itu merupakan kewajiban. Nah, jadi seperti inilah orang-orang yang sudah ketaatan itu, kalau sudah menjadi bagian jiwa dia, sudah menjadi darah daging dia, ketika itulah istiqamah itu akan mudah didapatkan. Namun ada kiat-kiatnya. Apa kiat-kiatnya? Pertama, dengan menjaga keikhlasan hati. Ya, ini yang pertama sekali. Maka ikhlas itu kunci. Ikhlas itu kunci. Menjaga keikhlasan hati, maka minta ikhlas itu kepada Allah Jalla wa Ala. Maka sebelum sampai seseorang kepada derajat yang ikhlas, ya, bukan berarti dia tidak melaksanakan ketaatan itu, tapi dipaksa dulu, paksa saja.
sampai dia nanti seiring meminta keikhlasan hati kepada Allah Jalla wa'ala, sampai dia kepada derajat ikhlas itu. Nah, ketika itulah pintu-pintu istiqamah itu dia dapatkan. Kenapa demikian? Karena orang yang sudah sampai kepada maqam ikhlas itu, syaitan sudah sulit menggodanya. Bukan tidak bisa digoda, tapi sudah sulit. Syaitan sendiri pun mengatakan, disebutkan oleh Allah Jalla wa'ala, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas ya Allah. Artinya apa? Sulit bagi diri saya menggodanya, sulit bagi syaitan menggodanya, sulit bagi iblis menggodanya. Bukan tidak bisa, tapi sulit. Karena sudah sampai kepada martabat yang paling tinggi, martabatul ihsan. Beribadah itu tidak melihat ke kanan ke kiri lagi. Ya, beribadah itu hanya menghadapkan wajahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak tahu dia siapa sebelah kanannya, siapa sebelah kiri. Artinya apa? Tak ingin mendapatkan pujian dari siapapun, tak ingin mendapatkan sanjungan dari siapapun, dan tidak ingin didengar. Jadi tak ada lihat kanan, tak ada lihat kiri lagi. Dia hanya menghadap saja, menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi dia sudah tahu ini aturan Allah Jalla wa ala. Kalau kita bawa kepada logika dunia sajalah, ya, orang yang betul-betul ingin mentaati aturan-aturan lalu lintas misalnya, ya, walaupun tidak ada aparat keamanan, tidak ada polisi di lampu merah itu, orang pun kosong, dia tetap akan berhenti walaupun jam 2 malam, jam 1 malam. Begitu hidup lampu merah, tidak ada siapa-siapa, jalan pun kosong, dia tetap akan mentaati. Ya, ini kalau sudah mereka itu betul-betul ingin menjalankan aturan lalu lintas. Intinya merah berhenti, tidak ada polisi berhenti, apalagi kalau ada. Ini masuk akal dalam perkara-perkara dunia. Gimana kiranya dibawa ke dalam perkara-perkara agama? Allah Maha mengetahui seluruhnya, ya, Allah Maha mendengar seluruhnya, Allah Maha lihat seluruhnya. Tentu mereka-mereka yang sudah sampai kepada maqam al-ihsan di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ini sungguh sangat luar biasa kedudukannya. Ini orang-orang ini seperti ini sulit digoda oleh syaitan. Maka minta selalu keikhlasan hati kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu diminta agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan hati kita hati yang ikhlas kepadanya dalam seluruh ibadah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah diperintahkan mereka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan mengikhlaskan ibadah itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikhlas pertama sekali. Ya, kalau sudah ikhlas, insyaallah sesuatu yang berat akan menjadi ringan. Tetapi ketika tidak ikhlas memang sulit. Sesuatu yang ringan akan berat, apalagi sesuatu yang berat. Ya, apa contohnya? Sesuatu yang ringan. Sesuatu yang ringan itu banyak. Contohnya apa? Ibadah yang ringan. Nabi SAW mengatakan tentang syu'abul iman, ya, tingkat keimanan yang paling tinggi itu adalah mengucapkan la ilaha illallah. Tentu dengan mengerti maknanya, mengerti syaratnya, mengerti rukunnya, mengerti tuntutan-tuntutannya, butuh belajar. Dan Nabi mengatakan wa adnaha imatatul adza anit tariq. Dan tingkatan iman yang paling rendah itu adalah imatatul adza anit tariq, menyingkirkan sesuatu yang bisa mencelakakan di jalan. Ringan, berjalan ada duri, ringan sekali menyingkirkannya. Tapi kalau memang tidak ada kemauan, tidak bisa.
Ya, itulah butuh dipaksa tadi, karena berat dia. Sesuatu yang ringan ini ketika keikhlasan tidak ada akan menjadi berat, maka butuh dipaksa. Apalagi sesuatu yang memang berat. Apa contohnya? Bangun malam yang memang berat. Baru tidur jam 11 malam dalam keadaan letih. Bangun jam 1 malam, jam 2 itu sulit. Ya, kalau menyingkirkan yang ringan saja di jalan itu tidak bisa, tidak ada keinginan hati, kemurahan hati melakukannya karena tidak ada keikhlasan tadi, bagaimana bangun jam 1 jam 2 malam? Itu berat. Butuh dipaksa lagi sampai betul-betul nanti dilakukan dengan hati yang ikhlas. Ketika itulah sesuatu yang berat itu akan menjadi ringan, apalagi sesuatu yang ringan. Maka orang yang sudah sampai kepada martabat yang sangat tinggi dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita lihatlah, ya, terutama para nabi. Kita lihat bagaimana ibadah mereka. Kemudian para sahabat, bagaimana ibadah mereka. Karena mereka sudah sampai kepada derajat yang sangat tinggi di dalam bermunajat, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka keikhlasan ma'asyiral muslimin selalu mesti kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Jalla wa ala menjadikan hati kita hati yang ikhlas. Kemudian yang kedua adalah kita butuh bekal ilmu syar'i. Ini yang kedua. Kita butuh bekal ilmu syar'i. Jadi tidak hanya sekedar berbicara tentang ikhlas, tetapi kita butuh kepada bekal ilmu syar'i. Tidak mungkin seseorang itu bisa istiqamah di atas ketaatan yang benar tanpa mengerti ilmu syar'i. Tanpa mengerti ilmu syar'i tidak mungkin. Banyak orang, bahkan banyak orang yang mengira dirinya istiqamah tapi tidak. Kenapa? Karena tidak memiliki ilmu syar'i. Allah mengatakan, "Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala." Dalam surah Al-Kahfi, "Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sunna." Jadi mereka mengira bahwa mereka itu sudah istiqamah di atas ketaatan yang mereka kira. Istiqamah di atas ketaatan. Ternyata apa kata Allah Jalla wa ala? Katakan kepada mereka, wahai Muhammad, maukah kami beritahukan kepada kalian orang-orang yang rugi amalannya? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Orang yang merugi usahanya di muka bumi sementara mereka mengira bahwa mereka berada di atas kebaikan. Mereka mengira mereka berada di atas kebaikan. Padahal tidak. Mereka tidak berada di atas kebaikan, akan tetapi mereka mengira mereka berada di atas kebaikan. Kenapa? Karena tidak memiliki bekal ilmu syar'i. Mereka mengira mereka di atas kebaikan, melakukan ibadah itu dengan ikhlas. Mereka mengira sudah istiqamah di atas kebaikan itu. Ternyata tidak. Kenapa? Karena pengetahuan mereka itu tidak benar. Banyak ada puasa, ya. Saya punya teman dulu ketika saya di Jawa. Saya punya teman satu tempat tinggal, ya, di kos. Saya punya teman sudah berhari-hari, ya, semenjak dia datang itu nggak pernah kami lihat dia makan, nggak pernah, ya. Mungkin sudah ada sekitaran, saya lupa entah 10 hari atau 2 minggu, nggak pernah, ya. Makan pagi nggak pernah, makan siang nggak pernah. Jadi duluan saya datang, saya sudah mungkin sekitaran hampir 1 bulan dia datang. Saya lupa pasti, dia duluan saya datang. Tapi nggak pernah makan siang, makan pagi juga pernah. Yang lain beli sarapan ya kan?
Makan siang juga, yang lain makan siang, dia nggak pernah makan siang. Ternyata dia berpuasa. Berpuasa. Kita tanya kepada dia, kamu puasa apa? Ternyata ritual dia lakukan. Itu berbulan-bulan janjinya, saya lupa ya, 6 bulan atau berapa lah, ada ritualnya. Berbulan-bulan dia katakan. Artinya dia sedang melakukan salah satu ritual. Ya, diperintahkan oleh gurunya, siapa pun saya nggak tahu, diperintahkan oleh gurunya, ya dengan salah satu tujuan. Ini kebanyakan tidak benar ini, bukan kebanyakan tidak benar, memang tidak benar. Dan dia mengira bahwa dia itu sudah berada di atas ketaatan kepada Allah. Kalau dia sudah berada di atas ketaatan kepada Allah, pasti dia mengira bahwa dia istiqamah. Padahal tidak. Kenapa? Karena tidak tahu ilmu syar'i itu. Puasa yang paling sering boleh kita lakukan, artinya yang paling banyak kita lakukan itu puasa Nabi Daud. Itu ganti-ganti hari. Hari ini puasa, besok tidak. Lusa puasa, berikutnya tidak. Tidak boleh orang menyambung puasa, tidak boleh. Meneruskan puasa turut-turut tidak boleh. Ya, baik menyambung puasa di malam hari atau besoknya dia puasa kembali. Sehingga 1 bulan full dia berpuasa, melebihi puasa Nabi Daud, dia tidak boleh. Karena puasa yang paling afdal itu adalah puasa Nabi Daud alaihissalam. Puasa yang paling afdal setelah puasa wajib adalah Nabi Daud alaihissalam. Dan Nabi Daud berpuasa 1 hari, berbuka 1 hari, tidak setiap hari berpuasa. Nah, ini karena tidak mengetahui ilmu tadi. Maka mustahil seorang akan bisa istiqamah di atas ketaatannya. Makanya setiap sesuatu yang kita amalkan, ketaatan yang kita lakukan, kita mesti tahu acuannya dari mana. Ada nggak ilmu yang menerangkan tentang itu? Jangan nanti perasaan saja sudah istiqamah, ternyata tidak. Seperti ayat yang kita sebutkan tadi. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'ah. Ini merugi betul ini. Bil akhsarina a'malan. Maukah kamu wahai Muhammad kami tunjukkan? Kamu ucapkan kepada mereka wahai Muhammad, maukah kalian kami tunjukkan kepada kalian orang-orang yang merugi amalannya? Merugi, Allah sebutkan merugi. Kalau sudah merugi, nggak mungkin tinggalnya adalah surga. Nggak mungkin mereka diberikan pahala. Mereka merugi kemudian Allah berikan pahala, tidak mungkin. Makanya merugi, sudah letih, lelah, ternyata tidak mendatangkan kebaikan dan pahala. Nah, jadi mesti kita menuntut ilmu, ya. Kita mesti setiap kita melaksanakan ibadah, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mesti tahu bahwa ini ada dalilnya. Tak mesti hafal memang, tapi kita tahu bahwa ini ada dalilnya. Ya, salat seperti apa salat kita mesti tahu ini ada dalilnya. Pernah saya belajar tentang dalil ini. Ketika kita melaksanakan satu ibadah lagi, ya, kenapa saya lakukan ini? Karena ada dalilnya. Saya pernah mendengarkannya atau membacanya, kendati pun saya tidak hafal. Karena kalau seandainya tidak, banyak orang yang menyangka bahwa mereka adalah orang-orang yang sudah istiqamah di atas kebaikan-kebaikan. Ternyata alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Mereka adalah orang-orang yang tidak benar usahanya di permukaan bumi. Nah, jadi yang kedua adalah membekali diri dengan ilmu syar'i. Makanya Imam Ahmad ma'asyarul muslimin ketika ditanya tentang sampai kapan dia hidup beserta tinta-tinta ilmu, lembaran-lembaran ilmu, memang sampai diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Ahmad mengatakan ma'al mihbarah ilal maqbarah. Kita hidup bersama tinta-tinta ilmu, lembaran-lembaran ilmu, ya, sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama halnya kita makan, kita minum sampai mati. Tidak ada orang tidak bisa makan, tidak bisa minum. Ya, mungkin hanya berapa hari sudah mati. Artinya apa? Kita butuh, ya, kepada makan dan minum sampai kita mati. Dan Imam Ahmad mengatakan dalam satu ucapannya, "An-nasu yahtajuna ilal ilmi akthar min hajatihim ila ta'amin wa syarabin." Manusia butuh kepada ilmu itu lebih banyak daripada kebutuhan mereka terhadap makan dan minum. Kalau makan dan minum sampai mati, bagaimana dengan ilmu? Ya mesti sampai mati juga.
Ya, makan dan minum butuh 2 kali 3 kali sehari. Bahkan mungkin ada orang 1 kali sehari makan, dia bisa. Ya, sementara kebutuhan seorang kepada ilmu itu dia butuh kepada ilmu pada setiap napas yang dia tarik. Artinya apa? Dia tidak akan bisa terpisah dari ilmu. Jadi mustahil seorang itu akan istiqamah tanpa mengetahui akan ilmu. Dan ilmu itu adalah apa yang diucapkan oleh Allah, qala Allah wa qala rasuluh thumma qala sahabat. Ilmu itu adalah apa yang Allah ucapkan, apa yang diucapkan oleh Nabi, dan apa yang diucapkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ma'asyar muslimin wal muslimat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kenapa juga ilmu dijadikan sebagai sebab kita itu istiqamah? Orang yang tidak istiqamah artinya apa? Ada ketaatan yang dia tinggalkan atau maksiat yang dia lakukan. Kenapa dia bisa melakukan maksiat? Kenapa dia bisa melakukan maksiat? Ketika dia melakukan maksiat itu rasa takutnya berkurang kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa takutnya berkurang kepada Allah Subhanahu wa taala, atau kebenaran bukti rasa takutnya kepada Allah berkurang. Sementara orang yang memiliki ilmu, benar ilmunya, mereka lah orang-orang yang memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka lah orang-orang yang memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Fatir, "Innama yakhshallaha min ibadihil ulama." Sesungguhnya hamba-hamba yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala adalah al-ulama. Siapa mereka? Orang yang berilmu dan beramal dengan ilmunya. Mereka rasa takut. Ketika rasa takut ini hadir di dalam jiwa seseorang, tentu dia akan lebih dekat kepada ketaatan daripada kemaksiatan. Dia takut kepada Allah, namun dia dekat kepada maksiat tidak mungkin. Orang yang betul-betul memiliki rasa takut yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala, sebuah konsekuensinya dia pasti dekat dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa lagi maksudnya? Dia mesti menjadi seorang hamba yang istiqamah. Jadi ilmu menghantarkan seseorang kepada khasyatullah, takut kepada Allah. Takut kepada Allah menjadikan seseorang itu mustaqim, istiqamah, kuat berdiri di atas kebaikan-kebaikan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, makanya ma'asyar muslimin muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah kita ini meninggalkan jalan talabul ilm. Jangan pernah kita meninggalkan jalan talabul ilm sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diwafatkan di atas jalan talabul ilm. Karena jalan talabul ilm inilah jalan yang ditempuh oleh para ulama. Nabi sallallahu alaihi wasallam saja diperintahkan oleh Allah, ucapkan olehmu wahai Muhammad, Rabbi zidni ilma. Dan mesti kita garis bawahi, tidak ada Allah Jalla wa Ala memerintahkan nabinya untuk meminta tambah selain daripada meminta tambah kepada ilmu. Tidak ada. Tidak pernah Allah mengatakan, ucapkan wahai Muhammad, berikan aku ya Allah kekayaan. Tidak ada. Perintah yang datang dari Allah agar Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta tambah, itulah perintah tambah untuk ilmu. Wa qul rabbi zidni ilma. Ucapkan olehmu wahai Muhammad, Rabbi, wahai Rabbku, berikan aku tambahan ilmu. Tidak ada Nabi mengatakan berikan aku tambahan harta, berikan aku tambahan kenikmatan dunia. Padahal kalau seandainya Nabi mau, Allah akan berikan. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Sungguh Allah akan memberikanmu wahai Muhammad kepadamu asalkan kamu ridho. Andaikan Nabi ingin kekayaan akan diberikan, andaikan Nabi ingin mendapatkan dunia ini akan diberikan, tapi Nabi tidak mau.
yang diperintahkan oleh Allah Jalla wa Ala kepada Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam untuk minta tambah kepada ilmu. Ya, ini dalam berakidah. Orang yang benar akidahnya orang berilmu. Dalam beribadah, orang yang benar ibadahnya orang berilmu. Berakhlak, orang yang benar akhlaknya orang yang berilmu. Nah, jadi ilmu ini sangat sesuatu yang sangat perlu. Makanya Allah katakan dalam surat Az-Zumar, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun." Katakan, kata Allah, apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Para ulama mengatakan ini adalah tanda tanya pengingkaran. Jadi Allah bertanya ini, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamun, hal yastawil ladzina ya'lamun." Apakah sama orang yang tahu dengan orang yang tidak? Ya. Bertanya dengan tujuan mengingkari, tidak akan mungkin sama. Ini istifham ingkari. Ma'asyarul muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya adalah selalu berusaha untuk tadabbur wa tafakkur. Berusaha tadabbur dan tafakkur. Nah, ini juga sebab-sebab istiqamah ya. Ini Allah sebutkan tentang mereka-mereka yang suka tadabbur dan tafakkur ini, ya, yaitu mereka-mereka yang saleh, mereka-mereka yang beriman dengan sebenar-benar keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini penting, ini tadabbur dan tafakkur. Tafakkur terhadap ayat-ayat kauniyah, memikirkan ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana langit Allah ciptakan, bagaimana bumi, dan memang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an tentang itu. Artinya sesuatu yang mesti kita pikirkan. Di dalamnya terdapat kebesaran Allah Subhanahu wa taala, tanda-tanda kebesaran Allah Jalla wa Ala. Allah katakan, "Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab." Dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya siang dan malam, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang berakal. Siapa mereka? Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman. Orang yang selalu mengingat Allah dalam keadaan berdiri, wa qu'udan, dalam keadaan duduk, wa 'ala junubihim, dalam keadaan berbaring. Dia pikirkan, ya, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Mereka memikirkan dalam penciptaan langit dan bumi. Begitu besarnya langit ini tidak runtuh. Ya, bagaimana langit ini diangkat oleh Allah Jalla wa Ala tanpa tiang, bumi dihamparkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan adanya malam kemudian tiba-tiba berubah menjadi siang, kemudian menjadi malam lagi, begitu silih berganti. Nah, mereka ini mengatakan, "Rabbana ma khalaqta hadza batila." Ya Allah, ini semua tidak mungkin kau ciptakan dengan sia-sia. Keimanannya bertambah, istiqamah dia. Begitu juga dengan tadabbur di dalam ayat-ayat Al-Quran. Tadabbur dalam ayat Al-Quran sesuatu yang penting, diperintahkan oleh Allah, bahkan disindir. Mereka-mereka yang tidak mau tadabbur disindir. Afala yatadabbaruna al-Quran, kata Allah, tidakkah mereka mau mentadabburi Al-Quran? Am ala qulubin aqfaluha, atau sudah ada kunci pada hatinya? Karena dengan tadabbur Al-Quran ini menjadi salah satu sebab seorang itu akan istiqamah, karena dia akan melihat keajaiban-keajaiban Al-Quran. Jangankan utuh satu Al-Quran, ya, satu ayat saja, satu surat ditantang oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak mau percaya kepada Al-Quran, yang menuduh Al-Quran adalah Muhammad yang mengarangnya, ditantang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendatangkan seperti Al-Quran. Tidak bisa. Satu Al-Quran tidak bisa. Ya, satu surat tidak bisa. Jangankan satu surat, satu ayat pun tidak bisa. Artinya apa? Al-Quran adalah mukjizat. Terdapat keajaiban, mukjizat yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seharusnya dengan mentadabburinya, keimanan kita itu bertambah kepada Allah Jalla wa Ala, sehingga kita menjadi hamba-hamba yang istiqamah. Kemudian yang terakhir, ma'asyarul ikhwah, yang bisa kita sampaikan agar kita istiqamah, berusahalah kita istiqamah di atas salat.
Dengan istiqamah di atas salat menjadi sebab kita istiqamah di atas ketaatan-ketaatan yang lain. Allah mengatakan wasta'inu bis sabri was salah. Jadikan salatmu dan salatmu sebagai penolongmu. Apa maksudnya? Tertolong kita di dalam ibadah-ibadah yang lain. Salat sudah benar, salat sudah khusyuk. Orang yang seperti ini ketika dia dihadapkan kepada situasi yang tidak baik, dia tetap akan memilih situasi yang baik. Apa yang menggiringnya? Sebabnya adalah salat dia. Sebabnya adalah salat dia. Ketika dia ingin curang, ingin berbohong, dia akan ingat dulu. Salah satu sebab yang akan menjaga dia dengan izin Allah Subhanahu wa taala adalah salat yang dia lakukan. Maka seperti apapun kesibukan yang kita lakukan, jangan sampai kita meninggalkan salat, menyia-nyiakan salat. Jagalah salat, karena salat adalah pembantu seorang muslim, seorang mukmin agar dia istiqamah di atas ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat. Wa sallallahu wasallam wa baraka wa an'ama ala abdihi wa rasulih nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.